Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat dan selalu bahagia. Perkenalkan, nama saya Elmin Dede. NIM 221F 10147, kelas 22A1, jurusan PLB. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang alat-alat pendidikan bagi anak disabilitas tunanetra. Alat pendidikan bagi anak disabilitas netra. Yang pertama, yang buta total. Alat pendidikan bagi anak disabilitas netral dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alat pendidikan khusus, alat bantu, dan alat peraga. Alat pendidikan bagi anak disabilitas netra antara lain: 1. Reglet dan pena. Reglet digunakan untuk membuat titik-titik timbul yang akan membentuk suatu pola yang mengacu pada huruf-huruf Braille. Yang kedua, mesin ketik Braille. Mesin ketik Braille lebih dikenal keyboard khusus untuk anak tunanetra. Keterampilan menggunakan keyboard ini sangat berguna untuk proses pembelajaran, dan keahliannya mesin ketik Braille atau Braille Writer adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan tulisan huruf Braille dengan cara menekan tombol yang tersedia pada mesin ketik Braille tersebut. Yang ketiga, komputer dengan program Braille. Keempat, printer Braille. Menurut Koerenisa 2010 menyatakan bahwa printer Braille memiliki cara kerja yang mirip dengan printer dot matrix. Proses pencetakan dilakukan dengan cara pengetukan kertas, sehingga printer ini lebih bersuara jika dibandingkan dengan printer tinta. Printer Braille terdiri dari 2 tipe, yaitu Comet dan Braille Norway. Perbedaan dari 2 tipe ini terletak pada hasil pencetakannya. Kalau untuk printer Comet hanya dapat mencetak dari 2 sisi atau 1 muka. Sedangkan Braille Norway dapat mencetak 2 sisi bolak-balik. Yang kelima, abacus. Abacus yang dikenal dengan sempoa adalah alat bantu berhitung. Di Indonesia, masyarakat mengenal etnik Tionghoa dahulu menggunakan sempoa untuk berhitung ketika mereka berdagang. Keenam, kalkulator bicara. Kalkulator bicara sebagai fasilitas suara sehingga memungkinkan siswa tunanetra untuk menggunakannya bahan plastik
akan bersuara bila ditekan, menyuarakan hasil perhitungan. Yang ketujuh, kertas braille. Kedelapan, penggaris braille. 9, kompas bicara. Untuk yang kedua, alat bantu pendidikan bagi anak disabilitas netra itu menggunakan materi perabaan dan pendengaran. Alat bantu perabaan sebagai sumber belajar menggunakan buku-buku dengan huruf braille. Alat bantu pendengaran sebagai sumber belajar diantaranya buku bicara, kaset atau suara binatang, CD, dan kamus bicara. Sekarang, alat peraga bagi anak disabilitas netra atau yang buta total. Alat peraga dapat diamati melalui perabaan atau pendengaran. Alat peraga tersebut antara lain benda asli. Benda asli itu berupa makanan, minuman, binatang, pemeliharaan itu seperti kucing, ayam, ikan hias, dan lain-lain yang ada di rumah. Yang kedua, benda asli yang diawetkan. Benda asli yang diawetkan itu berupa binatang liar atau buas atau sulit didapatkan. Yang ketiga, benda asli yang dikerjakan. Benda asli yang dikeringkan. Benda asli yang dikeringkan itu berupa herbarium ataupun insektarium. Benda atau model tiruan itu berupa model kerangka manusia, model alat pernapasan, dan lain-lain. Gambar timbul. Gambar timbul berbentuk asli berupa grafik atau diagram. Yang berikut itu jenis-jenis alat bantu penglihatan itu apa saja? Itu ada 2 alat jenis, optik dan non-optik. Kalau jenis-jenis alat optik itu ada mata. Yang pertama, mata. Tentu kita semua tahu apa fungsi dari mata. Fungsi dari mata merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting dan merupakan suatu karunia yang amat luar biasa, karena adanya dengan mata kita bisa melihat. Yang kedua, kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. Mata silinder atau dikenal dengan istilah medis astigmatisme adalah gangguan infraksi mata yang menyebabkan penglihatan itu menjadi kabur. Kacamata terdiri dari lensa, tergantung jenis cacat matanya kita. Frame atau kerangka yang menyangga lensa. Yang ketiga, kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Ada 2 jenis kamera yang umum dikenal, yaitu kamera digital dan kamera analog. Tapi yang saat ini yang akan kita bahas adalah kamera analog. Karena cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yaitu cahaya untuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan film pada kamera. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama seperti yang kita gunakan pada lensa kacamata. Yang keempat, loop. Apa itu loop? Atau
loupe itu atau kacamata pembesar ya, itu terdiri dari satu lensa positif dan berfungsi untuk memperbesarkan ukuran bayangan yang berbentuk di retina. Yang kelima, mikroskop. Mikroskop itu merupakan alat optik untuk melihat benda-benda kecil dengan perbesaran yang lebih besar dari pembesaran loupe atau dapat mencapai lebih dari 100 kali lipat dari besar benda. Yang keenam, periskop. Periskop adalah teropong pada kapal selam yang digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan laut. Periskop terdiri ada 2 lensa cembung dan 2 prisma siku-siku sama kaki. Yang berikut, gambar timbul skematik. Gambar timbul skematik ini merupakan rangkaian listrik, denah, dan lain-lain. Yang berikut, peta timbul. Peta timbul tentang entah provinsi, pulau, negara, daratan, benua, dan lain-lain. Yang berikut, global timbul. Papan baca dan papan paku. Yang tadi mengenai disabilitas netra yang buta total, sekarang alat pendidikan bagi anak disabilitas netra yang low vision. Saya menjelaskan sedikit apa itu anak low vision. Anak low vision itu adalah golongan dari anak tunanetra yang masih memiliki sisa fungsional. Artinya sisa penglihatannya masih dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan pendidikannya. Agar sisa penglihatan ini dapat digunakan secara efektif dan optimal, maka perlu adanya penilaian dan latihan pengembangan sisa penglihatan fungsional. Sekecil apapun sisa penglihatan harus digunakan secara lebih banyak. Mereka menggunakan tulisan pika cetak tebal yang berukuran besar, entah 18 atau lebih ya. Alat bantu pendidikan dan peraga bagi anak low vision dibagi ada 3, yaitu alat bantu optik dan non-optik, serta alat peraga. Alat bantu optik ini berupa kacamata pembesar, stand magnifier, hand magnifier, kombinasi teleskop, dan CCTV. Alat bantu non-optik ini berupa kertas bergaris tebal, spidol, pensil, buku-buku dengan huruf diperbesar, penyangga buku, lampu meja, tape recorder, dan bingkai untuk menulis. Yang ketiga, alat peraga bagi anak low vision adalah alat peraga antara lain gambar-gambar yang diperbesar, benda asli itu seperti yang di buta total tadi, itu berupa makanan, minuman, binatang pemeliharaan yang ada di rumah, itu kucing, anjing, ayam, ikan hias, babi, dan banyak hal lain yang ada di rumah kita sendiri untuk mengenal bagi anak-anak yang low vision atau buta total. Yang berikut, benda asli yang diawetkan, binatang liar, buas, atau yang sulit didapatkan. Benda asli yang dikeringkan, herbarium, Inkenstari. Benda
model tiruan, itu model kerangka manusia, model alat pernapasan, dan lain-lain. Selain alat bantu di atas, modifikasi lain untuk media baca tulis anak low vision yang tergolong non-optik adalah yang pertama, kertas bergaris tebal. Penggunaan kertas bergaris tebal ini adalah untuk menunjukkan baris yang tepat untuk menulis, agar tulisan itu berada tepat di dalam baris dan tidak keluar dari garis. Yang berikut, spidol hitam. Ketika kita menulis menggunakan pulpen biasa, tulisan akan terlihat tipis dan mungkin tidak terlihat oleh mereka yang mengalami low vision. Penggunaan spidol hitam bertujuan agar tulisan itu menjadi lebih tebal dan mudah dilihat kekontrasannya ketika ditulis di kertas berwarna putih. Yang berikut, pensil hitam tebal atau pensil 3B. Meskipun memakai pensil, tulisan akan menjadi tebal karena memakai pensil ini. Yang berikut, buku-buku dengan tulisan diperbesar atau large print. Huruf dicetak dengan ukuran yang lebih besar, biasanya di atas 14 poin. Ini bertujuan agar tulisan ini menjadi lebih jelas dan lebih mudah dibaca oleh anak-anak low vision. Yang berikut, bingkai untuk menulis. Bingkai ini bertujuan agar penulisan mengetahui batas kertas ketika mereka menulis. Yang berikut itu reading stand atau penyangga buku. Pemakaian penyangga buku ini bertujuan agar buku tetap berada di tempatnya, di posisi anak itu menulis atau bergaris. Pemakaian alat ini juga bertujuan agar buku tetap berada di depan orang yang ingin membaca buku tersebut. Yang berikut, lampu meja. Penggunaan lampu meja bertujuan agar intensitas cahaya yang kita gunakan ketika membaca dapat diatur. Yang berikut, tipe skop reading WD. Dengan menggunakan tipe skop, kita dapat mengarahkan kepada huruf yang ingin kita baca. Kode warna-warna, terang dan kontras. Kode warna digunakan pada tempat seperti anak tangga untuk memudahkan penyandang low vision ketika melangkah. Tulisan pada kemasan agar terlihat lebih jelas. Yang berikut, topi. Pemakaian topi ini bertujuan agar cahaya matahari yang masuk tidak berlebihan dan membuat penderita low vision menjadi silau. Ada juga alat bantu yang untuk di sekolah, itu alat tulis braille. Itu sudah saya jelaskan. Yang kedua, buku tulisan braille. Yang ketiga, alat perekam suara. Untuk anak tunanetra ini, alat bantu tunanetra yang harus dipersiapkan saat mereka sekolah itu harus ada perekam suara, supaya dan tidak hanya untuk mencatat, tapi mereka adanya merekam untuk membantu untuk mempelajari materi-materi. Yang kedua itu tongkat. Ini sangat mendukung aktivitas dan mobilitas bagi anak-anak tunanetra
dalam melakukan kegiatan di sekolah maupun di rumah. Mereka jalan seperti biasa, seperti anak-anak yang lain. Para penyandang disabilitas tetap bisa melakukan aktivitas seperti jalan-jalan ke sekolah, pergi kamar mandi, kantin, dan kegiatan-kegiatan lain yang mereka jalani. Tidak hanya kita yang normal. Yang berikut ada namanya ponsel pintar. Ponsel pintar ini merupakan salah satu benda wajib yang sudah bisa digunakan anak-anak tunanetra untuk kita zaman sekarang ini ya. Bagi mereka ini, orang tua juga bisa memberikan ponsel pintar yang bisa memudahkan aktivitas anak-anak tunanetra. Karena zaman sekarang banyak perkembangan teknologi yang akan memudahkan kegiatan bagi anak-anak yang mengalami low vision atau yang buta total. Yang berikut, jam bicara. Jam bicara merupakan sebuah pentanda waktu di mana benda tersebut bisa mengeluarkan suara untuk menunjukkan jam. Alat ini bisa menunjang aktivitas bagi tunanetra, terutama dalam menentukan waktu secara cepat dibandingkan menggunakan telepon pintar. Ini biasanya digunakan orang-orang luar negeri. Yang berikut, kaca pembesar. Ada beberapa alat bantu tunanetra yang sudah saya jelaskan di atas itu sebagai mendukung aktivitas belajar untuk para penyandang disabilitas agar lebih baik. Dan banyak alat-alat bantu bagi tunanetra. Semoga bermanfaat dan menjadi kekuatan dan kebersamaan dengan mereka yang mengalami gangguan tunanetra agar mereka tetap semangat dan menjadi orang yang dan banyak alat-alat teknologi modern yang sekarang itu sangat membantu bagi anak-anak tunanetra dan low vision. Ada juga alat-alatnya itu yang untuk memudahkan mendapatkan informasi bagi anak-anak tunanetra itu penerjemahan braille. Peralatan Braillebook ini dapat mengubah 8.000 buku elektronik terhormat yang menjadi lebih baik bagi anak-anak tunanetra, agar pengguna ini dapat mendengarkan suara atau merasakan dengan jari telunjuk huruf braille yang muncul satu persatu di area di ujung alat tersebut. Kacamata pintar ini yang menggunakan bagi anak-anak yang kehilangan penglihatan atau penglihatannya rendah, itu yang low vision. Yang berikut, sarung tangan pintar. Sarung tangan pintar ini membantu pengguna penyandang disabilitas tunanetra agar merasakan sebuah benda yang ditampilkan di perangkat real atau virtual. Kalau untuk di Indonesia kayaknya belum ada, tapi dengan hal-hal yang sederhana
mari kita gunakan agar mereka juga merasa bahwa mereka dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan gunakanlah penglihatan ini dapat secara efektif agar mereka sekolah seperti anak-anak lainnya. Karena sekecil apapun apa yang mereka lakukan itu harus kita hormati dan selalu bersyukur bahwa adanya mereka kita bisa belajar bahwa semuanya ini kita menjadi orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih, karena kita juga punya kekurangan. Tidak hanya mereka yang mengalami tunanetra atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih.